Siapa tuh masuk? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru dan TU kebetulan hari ini yang rapat lengkap ya penggabungan. Baik, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa karena dengan nikmat sehatnya lagi-lagi kita dipertemukan secara daring untuk mengikuti rapat penerimaan siswa baru, peserta didik baru, mohon diralat, peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara rapat kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja karena waktu sudah lumayan larut gitu ya. Kita sama-sama dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Ibu Teti Helena. Kami persilahkan. Silakan, Madam. Baik, terima kasih Ibu MC yang cantik manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kita semua, Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala TU, dan semua rekan-rekan wakil, dan juga panitia yang tergabung di sini, baik guru dan karyawan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mengawali rapat dengan memberikan semangat. Semoga rapat kita ini dapat menjadi awal kita memberikan pelayanan yang lebih baik. Memang dari rapat yang pernah saya ikuti di awalnya itu dengan Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Taga, di sana disampaikan bahwa kali ini kita melaksanakan seluruh kegiatan ini secara daring, artinya dari proses mereka ingin mengetahui jalur proses pendaftaran sampai nanti lanjutannya dari awal sampai mau endingnya memang menggunakan daring. Namun memang ada sedikit pergeseran yang saya juga tadinya agak terlambat mengetahui, tapi setelah itu saya sih dengarnya kemarin ya Pak ya, waktu Jumat Bapak putuskan, udah deh kita ikutin yang petunjuk dari Pak Husin, kita ini aja lah, jaga jarak aja, biarlah kita layani dengan daring. Nah terus Pak Denny kemarin ternyata punya ide yang hampir sama dengan pemikiran saya, yaitu sudah menyiapkan selebaran petunjuk mengenai alur pendaftaran ya Pak Denny ya. Nah itu sudah sangat bagus sekali, ide yang keren tuh dari seorang Pak Denny. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Intinya saya kepingin kita ini solid di dalam pelayanan. Terima kasih. Baik, Ibu. terima kasih Ibu Teti Helena atas sambutannya. Berikutnya mari kita sama-sama mendengarkan arahan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jakarta kepada Bapak Herianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Teti, Bu Farida, Pak Denny, Bu Heni, wakil terpilih, dan Pak Belum ada. di dinas. Bu Ayu. Begitu padat kerjanya Bu Ayu lagi belanja untuk semua apa ya, kayak kopi, teh, begitulah, untuk kita udah kehabisan gitu ya. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, rekan-rekan panitia, alhamdulillah, walaupun boleh dibilang rapat kita terlambat, tapi segala persiapan hampir 100% Bu Teti. Memang
Tadinya kepanitiaan kan seperti Ibu Bapak ketahui lah ada tarik ulur gitu ya. Tapi udah hampir 100%. Pelayanan saat PPDB itu kita harus panitia dan pendaftar harus mengikuti protokoler COVID. Jadi mulai dari mencuci tangan dengan sabun, dilanjutkan dengan hand sanitizer, pakai masker, pakai face shield, sarung tangan karet, itu udah ada semua kita. Ya, kita udah ada semua. Bahkan masker itu udah kita siapkan untuk pendaftar juga yang nggak bawa. Di satu sisi memang ada di TV saya lihat sekolah yang melaksanakan PPDB ada tulisan di gerbang depan, yang tidak memakai masker silahkan pulang gitu. Di satu sisi baik juga mendidik masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah. Tapi di sisi lain Kasudin kita mengarahkan bahwa kita nggak boleh ngusir pendaftar. Mendingan suruh masuk, siapin masker. Nah, kita udah seperti itu. Kita punya 5 lusin masker untuk para pendaftar. Kalau nanti nggak kepake ya untuk kita, warga SMA 4. Asik. Dan kita yakin sih, walaupun COVID berlalu, sepertinya banyak masyarakat kemana-mana tetap akan memakai masker. Ya. Jadi kita udah siap semua itu. Pesan dari dinas, melayani pendaftar dengan senyum dan ramah. Nggak boleh ada yang marah-marah, otot-ototan. Walaupun pendaftar itu marah-marah, kita tetap harus senyum. Begitu pesan dari dinas, Ibu Bapak. Nah, yang paling penting ini di garda terdepan bagian pelayanan barangkali Pak Larno itu tiap hari selalu minta. Nah, kayak tadi nih hari ini. Gimana, ada yang mendaftar apa enggak? Yang diminta namanya, nomor handphonenya, keperluannya apa. Jadi hari ini tadi dari hari pertama udah ada yang datang 1 inklusi. Jadi kita ke bagian siswa inklusi, sepertinya dia akan mendaftar ke SMA 4, walaupun rumahnya di Walang. Walang itu daerah-daerah Semper, Koja, Tanjung Priok situ. Tapi karena bapaknya di sebelahnya Kuarnas dari perhubungan, jadi akan mendaftar ke situ. Orang tuanya datang untuk menjelaskan aja sih. Anak saya seperti ini Pak, bla 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 bla, seperti itu. Jadi autis, anaknya autis. Nanti kalau memang sudah masuk di SMA 4, suatu saat bisa aja orang tuanya saat kita briefing kasih penjelasan barang 5 menit, 15 menit, barangkali menjelaskan keadaan anaknya itu seperti apa. IPA, Misalnya, apa IBB, Pak? Kenapa? IPA, Belum IBB. tahu. Misalnya gini, anaknya itu nggak bisa kalau ada guru ngomongnya keras dia nggak marah sama dia, gitu. Langsung ditegur. Ibu jangan keras-keras suaranya, ibu marah sama saya ya. Kalau anak-anak sekolah lah, anak-anak lain guru kosong itu senang, dia malah bingung. Gitu. Makanya ibunya selalu menyiapkan mainan entah apa yang untuk dipergunakan dia. Dan belajarnya bisanya cuma 2 jam. Sehari cuma bisa 2 jam. Itu untuk inklusi kita kedapatan. Kemudian kita akan kedapatan atlet, 3 orang atlet. Ya. Atlet itu udah pasti diterima. Jadi kuota kita akan berkurang. Kuota di jalur afirmasi akan berkurang. Atlet. Kemudian tadi ada yang datang kerjanya di Jakarta tapi keluarganya masih di Kalimantan. Tapi dia di luar waktu yang ditentukan, jadi berarti dia nggak bisa lewat jalur
orang tua pindah tugas, nggak bisa. Jadi gitu. Kemudian dari dinas mengarahkan kita, kalau ada pendaftar, arahin aja, suruh baca spanduk. Jika udah paham, suruh pulang. Terus dikasih deh info tentang tutorial PPDB yang udah di print Pak Denny. Udah diperbanyak apa belum? Kalau belum tinggal diperbanyak. Jika ada yang belum paham, arahkan ke ruang pelayanan. Gitu. Panitia yang nggak paham prosedur PPDB, nggak usah ikut-ikutan menjelaskan, arahkan aja ke yang lebih paham. Kita semua panitia, silakan baca-baca Juknis PPDB. Kalau yang minat, di print aja di sekolah, nggak usah ngeprint di rumah. Kemudian operator selalu berkoordinasi. Nah, biasanya Mas Hendy ini selalu ketika PPDB selalu buka grup WA operator manalah, entah Sudin, entah dinas. Dan beruntung posko Sudin di SMK 24 deket, ada Pak Jul di sana, gampang kita. Dan tiap pagi biasanya Pak Jul selalu ke sekolah dulu. Kemudian permasalahan di PDB harus diselesaikan di sekolah, gitu ya Mas Hendy dan kawan-kawan. Nggak boleh dibawa-bawa ke Sudin, dinas, ke posko gitu. Paling kalau ada tanya-tanya di grup aja. Untuk hari Senin, Pak Denny, semoga kita bisa datang semua ya hari untuk ngelihat bagaimana sih hari Senin. Tapi kalau yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Misalnya Resti nggak diizinan sama masnya, ya wes rapopo. Yang mau datang. Nah, dari hari pertama nanti baru kita bisa tentukan hari-hari berikutnya seperti apa. Feeling saya sih nggak terlalu banyak yang datang karena kita nerima dari SMP, anak SMP udah jago-jago semua, main HP, main internet udah jago. Yang agak kelimpungan kan yang mau masuk ke SD, itu kan orang tuanya juga masih ada yang bingung pakai HP seperti itu. Jadi permasalahan harus diselesaikan di sekolah. Senin diharapkan kita bisa hadir semua. Dan alhamdulillah sekolah hanya bisa menyiapkan konsumsi makan siang. SMA 4 bisa. Ada beberapa sekolah di JP1 yang nggak menganggarkan di BOS, jadi mereka nggak dapat makan. Jari. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman dari sekolah lain yang nanya-nanya, ya bilangnya kita dapat karena dianggarkan gitu, dikonsumsi di BOS. Ada yang menganggarkan di BOP, lah di BOP dipotong 75%. Cuma untuk apa? Telepon, listrik, internet. Jadi pokoknya yang dianggarkan di BOP nggak bisa. Alhamdulillah saya menganggarkan di BOS, jadi bisa dipakai ya, konsumsi. Nanti perkara konsumsinya jangan seharga begitu, dialihin aja ke snack, nah itu kan bisa diatur itu nanti. Gitu. Untuk Bu Heni dan Pak Jul memang belum masuk ke kepanitiaan masih yang lama, tapi Bu Heni wajib mengikuti sebagai wakil kepala sekolah, harus paham semuanya, bukan hanya di bidangnya ya, harus paham. Untuk besok kalau ada yang mau datang barangkali ya nggak usah, bisa aja barangkali Mas Jaka dan kawan-kawan barangkali nggak semuanya, nggak apa-apa, ada yang bisa datang ya, rumah-rumahnya deket aja boleh. Untuk lihat barangkali checking persiapan terakhir. Besok dari pagi saya 6:30 udah di sekolah, tapi 6:30 sih main basket sampai jam 10. Nah dari jam 10 saya lanjut sampai sore di sekolah. Kalau ada yang bisa datang boleh ngecek persiapan terakhir. Saya rasa itu aja dari saya. Nanti untuk hal teknis Mas Hendy barangkali bisa jelasin. Untuk tahap 1 barangkali
apa aja sih, jalur-jalur apa aja sih kira-kira, dijelasin agak detail boleh, misalnya afirmasi itu apaan sih kayak gitu. Tapi untuk semuanya kita coba baca Juknis, itu buku pintar kita di Juknis ya. Sebelum Pak Hendi, kalau Pak Denny ada yang mau dijelaskan, silakan. Saya rasa itu aja, Ibu Bapak, kita selalu koordinasi, kita ada dalam satu grup. Di grup itu ada Pak Ibu sebagai di kepanitiaan di dinas ya, seperti itu. Jadi bisa tanya-tanya. Jangan sampai kita salah langkah. Jangan sampai orang tua marah barangkali ya dengan pelayanan kita. Kalau kurang paham ya kita bilang aja, nanti akan saya baca dulu buku petunjuknya, nanti dijelaskan lagi kayak gitu. Terus jangan main lempar-lempar ke Sudin, ke dinas, semua kita tangani. Koordinasi kita samanya, kalau mentok semuanya ke saya, walaupun saya juga belum bisa, tetap kalau mentok ke saya aja. Itu aja Ibu Bapak dari saya. Saya kembalikan ke MC. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herianto. Udah mulai ada dan taruhlah kita bayangannya seperti apa dipandu tadi dengan Bapak. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Denny selaku Kepala Tata Usaha. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Denny? Silakan Pak. Langsung ke teknis saja, ntar besok ya. Lagi kurang ini suaranya. Oh ya sudah. Berarti mungkin dari Mas Hendy mungkin mau menyampaikan sesuatu. Itu Pak Denny mau ngomong. Pak Denny mau ngomong Udah. dulu. Lah katanya teknis besok aja Lagi kata bintang. dia. Enggak, Pak Denny enggak. Langsung aja lah. Oh iya. Salah paham, saya lagi mengerti. Iya. Nah, kalau lagi bintang suka ada kalimat-kalimat yang bahaya nanti, mendingan nggak usah kalau lagi bintang. Takut nular. Oke, Mas Hendy aja. Baik, silakan Mas Hendy, kami persilakan Pak. Jelas ya. Mas Hendy, mungkin nggak perlu. Ya suaranya belum clear Mas Hendy. Nggak perlu. Suaranya ya? Kali ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Hendy. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas kesempatannya. Terima kasih Pak Heri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jakarta. Terima kasih Bu Resti selaku MC. Lalu terima kasih kepada Pak Denny selaku Kepala Tata Usaha dan Bapak Ibu semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya sedikit menyampaikan di awal sebelumnya untuk pengajuan daya tampung yang sudah kita buat di tanggal 2 Juni. Jadi saya sedikit menjelaskan, di tanggal 2 Juni itu saya kemarin berkoordinasi dengan Pak Jul dan Pak Heri perihal tentang pengisian pengajuan daya tampung untuk PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Nah, jadi sedikit saya menjelaskan, di penginputan daya tampung yang sebelumnya sudah kita buat, di situ kita hanya melakukan proses input dari jumlah rombel yang sesuai dengan output kelas 12 yang lulus, yaitu rombel yang kita ajukan untuk IPA itu 3, untuk IPS 1, dan untuk bahasa, kelas bahasa itu 1. Dan selain dari itu, yang kita input hanya selain rombel kelas, yang kedua itu yang kita input hanya siswa yang tidak naik kelas. Jadi untuk kemarin itu estimasinya
Untuk siswa yang tidak naik kelas dibuat kosong semua dari kelas 10 IPA, IPS maupun bahasa. Jadi untuk jalur-jalur pendaftaran yang disediakan itu secara otomatis sistem yang menghitung. Jadi sedikit saya sampaikan perihal daya tampung untuk PPDB tahun 2020-2021 saya menjelaskan di jalur inklusi. Untuk jalur inklusi itu kelas IPA disediakan 6 siswa kuotanya. Untuk kelas IPA kuotanya 6 siswa. Untuk IPS 2 siswa untuk jalur inklusi. Lalu untuk kelas bahasa itu 2 siswa. Jadi untuk kuota di jalur pendaftaran inklusi, untuk IPA itu 6 siswa, untuk IPS 2 siswa, dan untuk bahasa 2 siswa. Kemudian untuk prestasi non-akademik. Jadi untuk jalur prestasi non-akademik. Nah, di sini untuk jalur kedinasan, itu kelas IPA itu dibuka kuota 2 siswa. Lalu untuk IPS dibuka 1 siswa, dan untuk kelas bahasa dibuka 1 siswa. Dan di jalur instansi pemerintahan, untuk kelas IPA dibuka 3 siswa, untuk IPS 1 siswa, dan untuk kelas bahasa 1 siswa. Suaranya jelas Ibu, Bapak Ibu? Clear. Jelas. Wajahnya aja nggak kelihatan. Ya, saya malu. Jadi selanjutnya saya jelasin untuk yang jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini yang dimaksudkan siswa yang sebagai penerima KJP maupun kartu pekerja ataupun Jaklingko. Jadi di sini sesuai dengan daya tampung yang sudah dilakukan untuk kelas IPA, di sini daya tampungnya 26 siswa. Lalu untuk kelas IPS itu 9 siswa kuotanya. Lalu untuk kelas bahasa 9 siswa. Kemudian untuk jalur zonasi. Untuk jalur zonasi, kuota yang diberikan untuk kelas IPA 40 siswa. Lalu untuk IPS 14 siswa dan untuk kelas bahasa 14 siswa. Kemudian untuk prestasi akademik dalam DKI itu disediakan 20% dengan kelas IPA 21 siswa, IPS 7 siswa, dan bahasa 7 siswa. Kemudian untuk jalur pindah tugas orang tua, ini berlaku atau diakomodir baik dari guru yang pindah tugas, TNI ataupun Polri, dengan mengacu dari surat tugas atau surat kedinasan yang bersangkutan. Untuk kuotanya itu dibuka 5% dari total seluruh kuota, dengan kelas IPA 5 siswa, kelas IPS 1 siswa, dan kelas bahasa 1 siswa. Kemudian untuk prestasi akademik luar DKI itu diberikan kuota 5%. Untuk kelas IPA 5, untuk kelas IPS 1, dan untuk kelas bahasa 1. Itu sedikit saya jelaskan perihal pengajuan daya tampung yang sudah dilakukan sebelumnya di tanggal 2 Juni 2020. Dan nanti akan saya share ke grup panitia PPDB. Kemudian boleh lanjut Bapak Ibu? Boleh, silakan. Lanjut. Oke. Saya sedikit menjelaskan perihal teknis skema pelaksanaan PPDB online 2020. Hal ini berlaku bagi calon peserta didik baru. Skema pelaksanaannya itu mereka yang pertama itu pengajuan akun. Jadi sebelum mereka memilih jalur pendaftaran,
mereka melakukan proses pengajuan akun. Kemudian nanti setelah pengajuan akun, mereka akan diverifikasi akunnya oleh operator. Setelah diverifikasi oleh operator, selanjutnya CPDB itu melakukan aktivasi token. Setelah aktivasi token, mereka baru bisa login, kemudian mereka baru bisa memilih sekolah. Itu sedikit skema pelaksanaannya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, Sedikit ada nih. di skema pelaksanaannya? Ya, boleh saya tanya nih Mas Hendy, Ya, kan di sini teknisnya itu pengajuan akun, lalu diverifikasi oleh operator, ya, alurnya itu semuanya secara daring, ya. atau mereka setelah mereka memperoleh verifikasi, mereka di sekolah untuk melaksanakan kegiatan pendaftarannya seperti sebelum masa-masa COVID atau bagaimana Pak? Terus Jadi semua, orang yang sudah diatur untuk menangani ini masing-masing. Terima ya kasih. Ibu. Ya, terima kasih. Jadi semua proses atau skema pelaksanaan itu dilaksanakan secara daring. Mulai dari pengajuan akun, verifikasi akun, lalu token, aktivasi token, dan login. Tapi tetap kita selaku sekolah itu memberikan pelayanan. Jadi sewaktu-waktu nanti mungkin terkadang ada beberapa orang tua siswa yang memang masih bingung dengan mekanisme pelaksanaan PPDB tahun ini. Karena memang nggak semua masyarakat mengerti perihal skemanya maupun pelaksanaan teknisnya. Jadi tetap sekolah standby untuk melayani, ya memang kemungkinan tidak sebanyak seperti yang tahun lalu atau secara normal, karena kondisi saat ini yang di masa pandemi, jadi kemungkinan tidak sebanyak atau seramai seperti tahun lalu. Itu Ibu Teti. Apakah selanjutnya sudah disediakan meja yang sesuai dengan protokoler, di mana meja tersebut diberi semacam kayak pembatas tuh, kayak kalau kita ke kasirnya Alfa Media atau Ya. apa, mereka biasanya kasih pembatas seperti plastik gitu, sehingga tidak langsung bersentuhan dengan kita. Karena kan bahayanya COVID ini loh. Iya. Nanti kita coba koordinasikan lagi perihal mungkin penambahan pengamanan kesehatannya. Gitu. Untuk sementara sih yang udah dipersiapkan kan mulai dari face shield. Iya, face shield. Terus masker, sarung tangan gitu. Dan nanti mungkin pelaksanaannya dibantu juga dari sebelum pelaksanaan maupun sesudah, nanti dibantu sama teman-teman Caraka untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Jadi nanti sebelum pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan nanti akan dilakukan penyemprotan desinfektan. Artinya gitu. Itu antisipasinya. Sore sekali gitu ya. Antisipasi di ruangan pelayanan. Maaf Bapak Ibu, saya boleh lanjut untuk jadwal pelaksanaannya? Ya, silakan. Silakan Mas Hendy. Oke. Oke, saya sedikit menjelaskan perihal jadwal pelaksanaan PPDB tahun 2020-2021. Yang pertama itu jalur inklusi. Jalur inklusi, prestasi dan prestasi non akademik. Jadi itu dilaksanakan berbarengan dimulai tanggal 15 Juni sampai 18 Juni. Di situ mulai dari pendaftaran, proses seleksi, pengumuman sampai lapor diri. Jadi untuk jalur inklusi dan prestasi non akademik itu dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni
sampai 18 Juni 2020. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan di jalur pendaftaran afirmasi bagi anak asuh panti, lalu pembina olahraga, prestasi berkelanjutan, dan anak para tenaga medis yang meninggal dunia akibat dalam penanganan COVID-19. Jadi jalur afirmasi ini dilaksanakan di tanggal 15 Juni sampai 18 Juni juga. Mulai dari pendaftaran, pengumuman. Jadi memang di tanggal 15 sampai 18 Juni ini ada beberapa jalur pendaftaran yang berbarengan. Gitu. Kemudian jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa penerima KJP, siswa dari orang tua dari Kartu Pekerja Jakarta, Jaklingko, maupun data terpadu dari Dinas Sosial. Untuk jalur afirmasi ini dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai 24 Juni. Jadi untuk jalur afirmasi ini dimulai tanggal 19 Juni sampai 24 Juni. Dan ini dari proses pendaftaran, proses seleksi, pengumuman sampai lapor diri. Jadi untuk jalur afirmasi ini dimulai tanggal 19 Juni sampai 24 Juni 2020. Kemudian untuk jalur perpindahan orang tua atau anak guru dan TNI maupun Polri dilaksanakan mulai tanggal 18 Juni sampai 6 Juli 2020. Mulai dari pendaftaran sampai lapor dirinya. Jadi untuk jalur pendaftaran perpindahan orang tua, guru, TNI ataupun Polri dimulai pada tanggal 18 Juni sampai 6 Juli 2020. Kemudian untuk jalur zonasi jalur zonasi ini sudah disesuaikan berdasarkan dari pembagian wilayah-wilayah terdekat dari sekolah. Jadi untuk jalur zonasi itu dimulai tanggal 25 Juni sampai 30 Juni 2020. Mulai dari proses pendaftaran sampai proses lapor diri. Jadi untuk jalur zonasi dimulai pada tanggal 24 Juni sampai 30 Juni 2020. Kemudian untuk jalur prestasi akademik dan luar DKI dimulai tanggal 1 Juli sampai 4 Juli 2020. Jalur pendaftaran tersebut dimulai dari proses pendaftaran sampai lapor diri. Jadi untuk jalur prestasi akademik dimulai pada tanggal 1 Juli sampai 6 Juli 2020. Jadi itu saja sedikit penjelasan dari saya perihal jadwal pelaksanaan PPDB tahun 2020. Itu saja Ibu, Bapak. Baik, terima kasih Mas Hendy. Ada lagi yang mau ditambahin Mas? Mungkin nanti untuk Saya tambahin. Ya Pak. Ya. Saya tambahin, Res. Ya, Pak. Silahkan Pak, ditambahkan. Iya. Kalau ada yang nanya-nanya, barangkali kenapa sih? Kan banyak orang tua yang lagi diributin. Kenapa umur
yang dilihat gitu kan. Ah. Karena sekarang lagi COVID, nggak bisa lihat nilai UN. Iya. Mau jarak kurang valid. Bagaimana dengan yang rumah bertingkat? Di apartemen tinggalnya gitu kan, seperti itu. Dan ini udah dasar hukumnya ini udah dari peraturan yang 2019. Itu kalau ada yang nanya-nanya seperti itu. Kemudian barangkali untuk daya tampung tadi Mas yang dijelasin. Sebenarnya saya udah ngirim daya tampung itu dengan perkiraan yang calon tidak naik per kelas 2. Udah saya kirim. Tapi ternyata kata Pak Larno, jangan gitu. Bikin aja 36. Itu kan maknanya artinya, oh berarti naik semua ya Pak ya? Naik semua berarti. Gitu. Jadi sebenarnya udah saya bikin per kelas itu calon tidak naik 2. Ternyata harus dirawat. Suruh 36 semua. Artinya kelas 10 naik semua. Dari omong-omongan Kasudi sama orang dinas juga ngomongnya sih boleh aja sih, ada yang kita nggak wajibkan naik semua, boleh aja ada yang nggak naik, tapi ya harus hati-hati kalau ada yang nggak naik, seperti itulah. Makanya daya tampungnya yang calon tidak naik 0, seperti itu. Bu Teti, untuk ruang pelayanan PPDB kita siap lah. Ada 3, satu ruangan cuma 12 kursi, satu ruangan cuma 2 kursi. Tapi kita lihat nanti hari Senin lah, apakah banyak apa enggak, itu indikatornya hari Senin. Makanya untuk hari Senin kita persiapkan yang bisa hadir ya hadir hari Senin untuk semua panitia. Kemudian tadi saya posting banyak itu sampai 50 kalau nggak salah, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban seputar PPDB. Saya rasa itu aja tambahan dari saya. Untuk nomor antrian udah belum ya Mas Hendy ya? Untuk nomor antrian udah dibuat Pak. Oh, kalau udah berarti kan besok saya nggak usah buat gitu ya, udah dibuat. Oke, saya rasa itu aja penjelasan kita dari untuk PPDB malam ini. Apakah masih ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menjelaskan? Kalau Pak Denny sekarang udah enggak tadi ya, Mas Hendy udah cukup. Apa Pak Jul udah bergabung di sini? Belum ya? Pak Jul belum. Pak. Belum ya? Ya. Saya rasa itu aja, minimal kita pahami dulu yang tahap pertama ya Mas Hendy ya. Iya. Yang tahap pertama ya minimal ya yang kita pahamin ya. Yang ada inklusi, afirmasi dan sebagainya itulah. Gitu pelan-pelan aja gitu. Semuanya sambil belajar ya, sambil belajar. Itu aja. Barangkali ada, kalau ada yang mau ditambahkan silakan, kalau enggak ya kita cukupkan. Kembali ke Resti. Baik, terima kasih Bapak Heri yang sudah menambahkan. Tapi Bapak nggak bikin nomor antrian ya Pak ya? Ya. Baik, Bapak Ibu, tadi sebenarnya siang sambil menunggu rapat yang seharusnya dijadwalkan, saya coba untuk buat sedikit tayangan supaya bisa mudah dipahami oleh Bapak Ibu. Kebetulan ya, coba boleh. Jujur saja di tahun kedua ini saya ikut kepanitiaan. Tahun pertama saya agak bingung harus apa yang harus saya sampaikan. Saya harus banyak baca SK yang juknis itu. Tapi karena memang saya orang visual banget, lebih senang lihat daripada baca banyak. Jadi saya harus menggambarkan sesuatu gitu. Kebetulan atau mungkin ada yang tipikalnya sama dengan saya, harus melihat baru paham gitu. Maksudnya kalau membaca tuh lama gitu pahamnya, tapi ketika lihat sesuatu jadi oh maksudnya gini gitu. Saya bikinkan sesuai dengan yang saya pahami setelah saya membaca juknis yang banyak itu gitu. Saya buat seperti ini. Bapak Ibu mungkin sudah tampil di tayangan Bapak Ibu ya? Tidak. Iya, jadi saya bikin sederhana kayak gini karena memang sekarang itu jalurnya lebih banyak dari tahun lalu ya. Kalau nggak salah seperti itu ya Mas Hendy ya. Jadi belajar lagi, saya lihat-lihat lagi gitu. Dan ternyata
Ada yang memang tahun lalu tuh nggak ada, kayak contohnya di sini saya kasih kodenya jalur afirmasi 1 bagi anak panti. Res, coba slide kedua mana, Res? Coba lihat. Slide ini, Pak. Oh, itu artinya yang berhak mengikuti pra pendaftaran tuh yang seperti ini gitu ya? Ya, ini di pra pendaftaran. Oke. Orang-orangnya ini nih kategorinya seperti itu. Kategori yang mengikuti pra pendaftaran. Kemudian ini yang pelaksanaan penerimaan ada 8, ternyata ada 8 jalur kalau saya lihat dari juknisnya. Nah, yang di sini ada yang baru yaitu yang orang tuanya meninggal karena penanganan COVID. Kalau seperti itu jalur baru afirmasi betul. 1 gitu. Saya kasih kode 1 dan 2 karena jalur afirmasi itu ada 2 tipe, ada yang khusus untuk pemegang KJP, ada yang khusus buat anak panti asuhan dan yang orang tuanya tenaga medis, kalau nggak salah seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu yang tipikal belajarnya tuh kayak saya harus lihat, mudah-mudahan bisa membantu. Terus ada apa? Ya, hang ya Pak ya. Bentar Bapak Ibu, ternyata dia tadi saya sudah tampilkan di mana di grup PPDB kita. Jadi mudah-mudahan nanti ibu semuanya bisa baca, Bapak Ibu semuanya bisa baca. Mudah-mudahan sudah sesederhana mungkin dan mudah dipahami. Jadi ketika misalnya ada tetangga kita yang tanya walaupun enggak sekolah di SMA 4 gitu ya, kita bisa sama-sama bantu gitu. Itu saja mungkin ya Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ya ini nanti di grup ya, diposting ya. Iya Pak. Nanti iya, enak. Di grup ini. Enak baca begini nih daripada tulisan di juknis. Thank you. Iya Pak, betul. Lagi dibacain, kalau orang saintik emang lebih sukanya eksperimen lihat gitu ya Pak ya. Jadi udah kebiasaan. Kalau cuma baca tuh saya juga nggak mudah. Ini direkam kan ya Res ya? Direkam Pak. Oh iya, ntar ini saya baca sambil dengar suara kamu aja. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu. Bu Heni ada yang mau ditanya, kayaknya senyum-senyum mau nanya. Tadi saya mau nanyakan, udah dijawab Bu Resti semua tuh Pak, yang itu tadi. Oh iya, Bu Resti karena masih tahu, bingung. Dia aja udah Pak. Tahu, Bu. Itu aja yang pengen saya pastikan mengenai kehadiran saya hari Senin. Berarti kan saya diundang ya Pak ya? Artinya iya, harus hadir. Artinya begini. Tetapi saya belum ada tugas seperti itu, saya hanya belajar. Belajar. Baik Pak. Jadi ibu-ibu di kepanitiaan, kalau pertama suaminya atau istrinya, kalau istrinya ngelarang, istrinya itu aja dimarahin aja. Kalau suaminya ngelarang ya udah jangan. Itu kayaknya ngomongin siapa? Itu kayaknya ngomongin saya nih Pak. Ngomongin lu kayaknya Res. Pokoknya janganlah gitu. Yang bisa-bisa aja. Kalau Bu Ena mau kagak ada yang larang, dia mah. Oh, dia mah disiplin tuh. Ya Bu Eni, sambil belajar terus pokoknya. Iya Pak, mudah-mudahan, amin. Tahu Bu Eni, artinya supaya kelihatan loh gitu, nih panitia ada. Gitu ya. Ya, belajar juga sih Madam, yang paling penting tadi. Menguasai juga medan, walaupun kita nggak langsung berhadapan, tapi kan kita tahu. Iya. Nanti dibuatin. Oke, Madam. Pas ya Bapak Hendi mana? Dibuatin itu name-tag-nya juga deh. Udah Bu. Bu Heni. Udah jadi. Masa? Untuk name tag udah dibuat semua Bu. Untuk name tag. Cepet banget kerjanya. Paling tinggal Bu Heni sama Pak Jul yang belum. Oh. Itu yang ditanya Madam tadi. Iya. Oke. Nggak apa-apa, nggak pakai name tag, emang kenapa Pak? Nggak apa-apa Bu. Yang penting pakai baju kita mah. Ya, kembali ke host. Baik Bapak Ibu, kira-kira sudah mulai kebayang mekanisme atau tata cara yang harus kita informasikan. Mungkin kita kan harus lebih tahu sedikit lah dibandingkan orang tua ataupun siswa yang akan mendaftar ke sekolah kita. Minimal kita memberikan informasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus pahami dulu, kayak kita mau ngajar aja, kita harus pahami dulu apa yang mau kita sampaikan, kira-kira kayak gitu.
Baik, sepertinya sudah cukup. Tidak ada Pak Denny, maaf Pak Denny nggak jadi mempresentasikan itu jadwal piket itu. Belum, Senin aja diatur. Piket besok, Bu. besok. Itu yang poin 1 sampai 5 gimana? Poin 1 sampai 5 yang mana nih Pak Denny? Yang Baresti Share pelaksanaan BPDB. poin 1 sampai poin 5. Oh, semuanya daring Pak Denny? Iya, biar ketakutnya ada orang tua murid. Semuanya daring. Tapi kalau orang tua murid ada minta bantuan nggak ngerti, kita layani Pak Denny semuanya ya. Nah, itu sampai mana tuh prosesnya? Jangan sampai pilih sekolah lah. Jadi cuma sampai apa Pak? Aktivasi atau Sampai iya, pengajuan akun aja, Bu. Oh, sampai pengajuan akun saja ya. Iya. Kita sepakat sama kan kayak gitu. Oh, Kalau beberapa sekolah sih mereka sediakan meja itu dekat pintu gerbang. jangan. Artinya nggak sampai masuk ke dalam, tapi artinya dekat gerbang itu udah kayak disediain meja gitu. Masuklah Bu, orang kita ruangannya di dalam. Masuk. Antisipasi aja katanya supaya jangan pada masuk. Nggak apa-apa Bu, masuk itu kita ikutin sudin kita. Tahun Tapi lalu diminimalisir. ya Pak. Tahun lalu Ya. kita sediain aqua gelas ya. Hah? Tahun lalu kita sediain aqua gelas untuk tamu ya. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Yang masuk perwakilan aja, jangan semuanya. Cukup Oke, cukup. ya Bapak Ibu ya. Cukup. Baik, cukup. Kita sama-sama membaca hamdalah Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan berjalan lancar proses Sehat semua, penerima sehat didik semua. baru ya. Kemudian juga panitia sehat, khusus operator yang memang stay terus untuk secara bergiliran untuk ke sekolah, membantu secara langsung murid yang ingin mendaftar gitu ya. Semoga sehat. Amin. Iya. Iban apa di tempatnya Pak Denny itu? Enggak, bukan Iban enggak dari sini. Baik Bapak Ibu, kita tutup rapat kita pada hari ini. Saya selaku host sekaligus MC mengucapkan maaf jika dalam penyampaian saya kurang berkenan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Bapak, Pak. Terima kasih Bu Resti. Selamat istirahat. Ya.